Katanya e-commerce di TikTok akan dimusnahkan. Jadi perizinannya dipermasalahkan. Katanya juga ini menghabisi UMKM kecil. Nah, hadir bersama saya hari ini Tom MC Evil. Seorang coach ya, seorang coach ternama, motivator terkenal, dan kita mau diskusi sama-sama. Bukan motivator lah dok, kita ini pengamat bisnis ya. Ya, business coaching. Kita ngelatih UKM untuk bisa lebih maju lah. Oh, pas banget nih harus kita ngobrol nih. Langsung aja Mas Tom, TikTok e-commerce-nya mau dibabat habis, mau dihentikan. Menurut Mas Tom gimana? Ya, untuk orang-orang tertentu pasti akan menyenangkan ya, karena TikTok kan setiap tindakan selalu akan ada dua mata pedang. Ya, pasti akan menguntungkan pedagang, menguntungkan customer, tapi di sisi lain pasti ada pedagang yang nggak happy karena harganya terlalu murah. Berarti menurut Mas Tom ada konspirasi di balik ini? Bukan konspirasi. Semua juga konspirasi, dok. Iya. Ya, dokter juga bikin Athena konspirasi ini. Konspirasi itu kan sesuatu yang memang kita rencanakan untuk menuju sesuatu yang lebih baik harusnya. Tapi konspirasi. Tapi kalau kita berbicara TikTok e-commerce dibabat, menurut saya agak sedikit aneh karena sebetulnya bukan soal apakah TikTok atau brand-brand lain yang ada di e-commerce hari ini, kita sebutlah Amazon atau whatever brand ya, semua juga ngalami masalah dok, bukan hanya Tanah Abang. Iya dong. Betul nggak? Betul. Startup pun bermasalah. Startup pun kena masalah. Iya. Setahuku e-commerce pun banyak yang buktinya kalau kita lihat kemarin apa ya itu ya? Bukan yang kena tipu barang palsu tutup kan? Itu dia. JDID ini yang bikin sesat. JDID. Iya JDID. Iya. Itu juga e-commerce juga kan? Nah, JDID tutup. Berapa banyak e-commerce juga mulai pengurangan. Betul. Kayak kemarin ada isu Bukalapak pengurangan jumlah karyawan besar-besaran. Artinya sebenarnya e-commerce juga tidak baik-baik saja. Setuju. Bahkan kalau ada orang yang bilang, udah kamu dari toko Tanah Abang kan semudah itu orang ngomong, kamu live streaming dong. Emang gampang live streaming? Yang live streaming berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak dapat view juga banyak kan dok? Betul nggak? Jadi menurut saya kalau berbicara soal TikTok, menurut saya masalah ini lebih dari masalah TikTok. Ini lebih mendalam dan lebih serius. Ini adalah masalah perubahan yang terjadi di era digital ini. Perubahan ini yang kena dampak ya offline, online, e-commerce, konsumen. Semuanya kena. Dengan hadirnya TikTok, semua tadi itu bergetar semuanya. Betul. Jadi TikTok ini kayak pemicu. Pemicu sebelumnya adalah COVID. Gara-gara COVID nih, orang-orang yang biasa ke Tanah Abang, emak-emak yang tidak mengenal online, tiba-tiba kaget. Wah, ternyata enak juga belanja online. Terbiasa. Habitnya terbentuk. Saya dulu males belanja online. Kenapa? Karena nggak ngerti. Nggak ada waktu untuk belajar. Jadi pergi ke Tanah Abang. Nah, ketika kenal gara-gara pemerintah bilang, kamu harus diem di rumah, nganggur dia. Belajarlah, scrolling. Belajar satu kebutuhan, belanja kan kebutuhan, tetap harus beli. Belinya online. Ternyata enak. Semudah itu. Mudah, murah, cepat. Coba, bisnis apa yang bisa mengalahkan bisnis yang better, faster, cheaper? Mana bisnis apa yang bisa ngalahin itu? Coba, kalau offline bisa mengalahkan better, faster, cheaper, pasti bisa mengalahkan online. Tapi ibu-ibu rumah tangga langsung bilang, emak-emak yang biasa datang ke Tanah Abang, yang tidak mengenal online, tiba-tiba merasakan online yang begitu better, faster, cheaper, terus kemudian mulai berpikir, ternyata nggak perlu ongkos. Begitu berangkat ke Tanah Abang, nggak perlu bayar parkir, nggak perlu bayar parkir liar, nggak perlu lagi beli air mineral, nggak perlu makan. Hemat waktu lagi. Waktu hemat untuk melakukan hal-hal yang lain yang dianggap lebih penting dari sekedar
belanja. Apakah platformnya harus disalahkan? Harusnya tidak dong. Nah, Kalau mau disalahkan, mungkin internetnya lebih salah. kalau mau disalahkan adalah eranya yang berubah. Jadi gini dok, era itu berubah dari era agraria ke era Digitalisasi. era ini loh, era revolusi industri. Jadi era industri. Setelah era industri, lari ke era informasi. Dari era informasi, kita lari ke era konsep. Nah, era agraria, orang yang kaya itu yang punya tanah. Oke. Di era industri, revolusi industri, orang yang kaya, orang yang punya kapital, punya doa, punya uang. Di era informasi, orang yang kaya adalah orang yang tahu atau punya pengetahuan dan punya informasi lebih dulu. Oke. Nah, di era konsep itu, orang yang kaya adalah yang menguasai internet. Oh. Jadi sekarang, kalau kita mau flashback, kita kalau mau rubah, sekarang bayangkan aja, misalnya nih dokter dulu pernah ke warnet nggak? Yes. Pernah ke wartel nggak? Pernah. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada lagi. Udah nggak ada. Terus kalau misalnya kita mau berempati dengan para pengusaha wartel, lalu kemudian kita bilang nih, hey, kasihan dong pengusaha wartel pada bangkrut, tuh gara-gara lu pakai handphone, gara-gara pakai. Dulu kita nggak punya landline, nggak punya telepon rumah, perginya ke wartel pacaran gitu ya. Kasihan dong. Kasihan dong. Berarti apa? Ya tutup aja nih handphonenya, jangan pakai handphone lagi supaya wartel bangkit kembali. Betul. Ya, Harusnya Telkomsel, pemerintah tahu dong ya, nggak seblok itulah ya. Pemerintah ini sangat mengerti. Saya yakin sekali, bahkan lebih mengerti daripada yang mengerti. Saya percaya itu. Dan saya percaya juga kalau pemerintah membuat kebijakan, pasti kebijakannya yang berpihak kepada semuanya, seharusnya. Harusnya. Ya, contohnya misalnya, kalau masalahnya adalah gara-gara TikTok Tanah Abang tutup, berarti gara-gara e-commerce Tanah Abang tutup atau online Tanah Abang tutup, kita tidak membuat Tanah Abangnya pindah ke online, tetapi menutup semua platform e-commerce. Jadi Tanah Abang bisa hidup lagi. Bukan satu, tapi semuanya. Oke. Gitu. Kalau cuma satu, apa gunanya? Tapi mungkin nggak tuh ya? Nggak mungkin kan? Gua rasa nggak mungkin dok. Nggak mungkin. Tapi by the way saya menyampaikan dan banyak sekali orang yang salah mengerti. Banyak orang berpikir, wah kamu menyuruh Pak Teten baca data. Saya yakin punya data. Tetapi yang dikumandangkan, yang dikumandangkan di berita itu penekanannya pada satu platform saja. Oke. Pengennya semua. Maksudnya kan, mereka harusnya pengen kejar semua atau satu platform ini? Nah itu saya nggak tahu nih. Ini sedang yang dikejar satu ini. Kalau dari pemberitaan cuma satu? Cuma satu. Oke. Kan beritanya juga satu ini yang dikejar. Padahal sebetulnya yang ini tuh porsi jualannya cuma sekian persen gitu loh. Oke, kita mau bahas nih Pak Tom. Oke. Apa sih penyebabnya? Menurut Mas Tom dulu, apa penyebabnya TikTok mau dilarang e-commerce-nya? Menurut saya nomor satu, TikTok ini terlalu banyak ABG-nya yang bawel. Dan mereka sangat kreatif, bisa membuat kontennya itu terdistribusi, lalu kemudian direkomen oleh TikTok untuk bikin 5-10 konten per hari, itu dibanjiri dengan konten. Sehingga kita nggak akan pernah bosan dengan TikTok. Oke. Dan kontennya very variatif, sangat variatif. Dan lebih gila lagi, TikTok memiliki algoritma. Dokter lebih tahu. TikTok punya algoritma. Nah, algoritma inilah yang sebetulnya menurut saya, ya dari sisi TikTok, ada hal yang baik dan nggak baiknya juga sih algoritma ini. Oke. Berarti saya garis bawain, saya simpulkan, saya permudah bahasa Mas Tom. Berarti TikTok mempunyai masalah seperti sekarang, mau dibabat habis e-commerce-nya karena terlalu berprestasi. Mungkin terlalu canggih. Itu ya. Terlalu booming, terlalu cepat larinya. Betul. Ya, benar ya? Sama dengan teman-teman yang mungkin dulu ojek pangkalan dengan ojek online kan sempat ribut juga ya. Ya, saya rasa ini adalah sesuatu yang pasti harus dilewati oleh semua orang, di mana ketika platform ini sangat
Platform tinggi ini sekali. booming, pasti akan ada yang Pro nggak kontra. happy, Iya, pro oke. kontra. Wah, ini nanti menghabiskan taksi, Iya. nanti taksi pada begini, taksi pada begitu, tanpa izin. Dulu Uber juga gitu kan? Uber juga Ini diserang. percis zamannya. Percis zamannya seperti pertama kali Gojek masuk ke Indonesia. Gojek masuk Indonesia atau Uber di Amerika itu Iya. kan diprotes sama taksi di mana-mana tanpa izin, tanpa apa, semua orang tinggal pasang aplikasi terus langsung bisa jadi pebisnis begitu, pakai mobil sendiri, pakai mobil sewa, bisa balik modal dengan waktu yang sangat-sangat cepat, mobilnya juga mewah, nggak bau apek, nggak bau pengharum mobil yang bikin mual gitu kan. Investasi juga nggak gede. Terus Kita bisa spread modalnya ke bisa masing-masing disambi orang. lagi, bisa disambi. Bisa disambi lagi. Saya berangkat kerja, ya daripada bayar tol sendiri, ngangkut orang aja. Artinya yang buatnya jenius, apakah kejeniusan itu harus kita halau? Nah, Apakah breakthrough tersebut harus kita redam? menurut saya breakthrough itu harusnya di apa ya? Ditampung, diakomodir. Kita belajar dari mereka seharusnya, bukan ditahan. Oke. Ya gimana caranya sekarang orang karena maju, kan gini dok, ada dua cara untuk bangun gedung yang tinggi. Cara yang pertama adalah kita punya gedung orang lain kita hancurin. Oke. Kita jadi gedung tertinggi tuh. Oh, oke. Hancurin punya orang. Hancurin tuh orang punya. Kita punya Pokoknya, jadi gedung tertinggi. Begitu ada gedung lebih tinggi dikit, hancurkan. Oke. Ya kan? Oke. Begitu gedung lebih tinggi lagi, hancurkan. Nah, cara yang kedua adalah kita bangun gedung yang lebih baik lagi. Walaupun dia lebih tinggi, oh ternyata ada caranya seperti itu. Dan kita bangun lebih tinggi lagi. Oke. Apa buktinya? Dulu e-commerce hanya e-commerce. Oke? Tidak ada tuh scroll video. Betul nggak dok? Short video. Nggak ada live video. Sekarang gara-gara ada live stream, bisa jualan live stream, yang lain ikut live stream. Oke. Ada short video juga. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, jadi sebetulnya apa definisi sosial media yang mau dipisahkan nih dengan definisi e-commerce dan social commerce dan perizinan? Jujur aja, saya sendiri bingung dan butuh pencerahan, dok. Intinya adalah suatu orang anak muda, entah siapapun anak Iya. mudanya di sini ya, membuat suatu breakthrough dan ide yang luar biasa. Tapi kenapa harus dihalangin? Betul. Ketika ide tersebut bisa memfasilitasi banyak orang betul. dan membuat dunia kita jauh lebih baik Betul. daripada keadaan sekarang. Ini juga yang terjadi pada Gojek, ini juga yang terjadi pada Indomaret dan Alfamart Setuju. pada masanya. Setuju. Benar kan? Setuju. Alfamart dan Indomaret pada masanya begitu masuk di Indonesia, pasti semua warung teriak. Betul. Mungkin di daerah juga masih ada beberapa yang melarang adanya modern convenience store. Yang boleh diizinkan adalah local convenience store. Jadi convenience store tetap ada, tapi nggak boleh brand besar. Oke. Pasar-pasar jadi sepi gara-gara Indomaret dan Alfamart. Betul. Pada masanya dulu ya. Betul. Tapi apakah kita harus babat Alfamart dan Indomaret? Tidak dong. Nggak. Difasilitasi. Diberikan aturan. Betul. Sehingga apa? Semuanya bisa duduk berdampingan. Kita tidak mungkin bisa bilang, ada anak jenius. Udah dulu, jangan jenius-jenius amat lu. Duduk aja kayak biasa aja dengan teman-teman yang lain. Benar. Nggak bisa dong. Nggak bisa kita itu ya kayak dunia kita nggak boleh seperti corporate office politik. Office politik tuh begini. Kita punya 5 orang, ya. Kita semua janjian malas-malasan. Giliran ada satu yang berprestasi dan rajin, kita bilang, lu jangan rajin-rajin, ntar kita semua disuruh kerja. Nggak bisa gitu dong, dok. Betul kan? Betul nggak? Jadi begitu ada Gojek datang kayak gini punya dengan pemikiran yang jenius mempermudah kita untuk bagaimana? Udah lu jangan terlalu pintar lu, kesian yang lain. Benar. Akhirnya apa? Pemerintah sudah ambil langkah yang benar, difasilitasi sehingga apa? Online dan offline tetap bisa berbarengan bersama-sama. Itu bagus sekali. Jadi saya yakin ya pemerintah punya satu pandangan ke depan dan harusnya bisa merasakan bahwa kita ini yang terkena bukan offline store saja. Semua itu kena. Oke. E-commerce-nya kena, parent company-nya juga kena, termasuk customer-nya juga sebetulnya kena. Oke. Karena banyak customer yang rugi kok beli online. Salah barang ya. Saya pernah beli barang di e-commerce. Ya, barangnya murah. Yang dikirim, Dok, itu cuma kardus kosong. Oke.
kardus kosong. Jadi mau dikomplain nggak bisa. Atau bahkan saya beli satu obat, bukan obat sih, kayak larutan fiber, Dok. Tidak Larutan sesuai fiber. dengan yang Bapak inginkan. Palsu. Oke, palsu. Saya komplain pun nggak ditanggapin. Oke, jadi ada pembelajaran juga di sana Jadi ya. pasti ada setiap ini semua ada plus minusnya, semuanya ada sedang mengalami perubahan yang cukup serius. Oke. Tapi harus kita akui bahwa platform TikTok dengan masuk ke sosial dan e-commerce seperti ini punya, itu suatu hal yang Breakthrough. breakthrough banget dan merubah peta perekonomian. Betul. Suka atau tidak suka? Breakthrough-nya tuh luar biasanya begini, Dok. Orang yang nggak berbisnis jadi berbisnis gara-gara TikTok. Oke. Otomatis persaingan akan meningkat. Kalau persaingannya meningkat, siapa yang jual murah, dia yang menang. Dalam tanda kutip ya. Nggak seharusnya, tidak selalu. Tetapi karena konsumen kan selalu mencari yang murah. Wajar. Itu hal yang wajar. Ada satu riset dari PwC. Katanya gara-gara pandemi, Dok, 74% masyarakat itu sadar keuangan. Oke. Jadi lebih sadar nih, uang saya itu ada berapa sih? Tabungan saya ada berapa sih? Kalau saya taruh di sini berbunga nggak sih? Kalau saya taruh di sini salah nggak sih? Makanya kripto jadi naik. Ya, kemudian investasi jadi booming, anak-anak muda pada nabung. Lalu kemudian dampaknya adalah mereka jadi hemat, Dok. Oke. Mereka menjadi sangat-sangat aware dengan apa yang dibeli. Oke, jadi lebih efisien. Lebih efisien. Nah, ada 3 alasan kenapa mereka belanja. Alasan yang pertama, kalau dapat gratis ongkir. Oh, oke. Alasan yang kedua, kalau mereka dapat harga termurah. Oke. Alasan yang ketiga, kalau bisa mencari harga termurah, kualitas yang terbaik. Oke. Dan itu wajar. Sekarang pertanyaan saya adalah, siapa yang bisa memfasilitasi itu? Oke. Dulu offline bisa. Kenapa ITC Mangga 2 sukses? Kenapa Mangga 2 ya, pasar Mangga 2 itu sampai bertoko-toko, sampai bergedung-gedung. Trade center tuh, Dok. Ya kan? Karena bisa compare. Karena bisa dapat harga termurah. Sudah jelas paling murah. Udah. Cuma gratis ongkirnya nggak ada. Gratis ongkirnya nggak ada. Dan ada orang yang kasih break tuh luar biasa. Betul. Tanpa pergi ke toko. Betul. Bisa ngebandingin satu sama lain cuma dari jari aja. Betul. Ngebandingin harganya. Benar, dan benar. itu ada di e-commerce. Ya. Dan kalau kita berbicara soal offline store. Let's say ini adalah kita punya offline store. Lalu kemudian, oke, kita lawan-lawan antara offline dan online. Online, cukup pakai satu senjata, offline tuh bisa kalah. Cukup dengan gratis ongkir. Cukup gratis ongkir, selesai. Lo apa? Oke, gratis ongkir. Istri saya mau beli bakpao. Oke, beli bakpao. Saya bilang, kenapa nggak online aja sih? Buang waktu. Saya bilang gitu kan. Ngapain? Ongkirnya mahal. Ongkirnya mahal. Mendingan bawa mobil sendiri, nyampe ke sana, beli. Padahal ada biaya itu. Betul, itu biaya juga kan. Tapi buat dia itu, ongkir itu sebuah cost yang sangat tinggi. Buat emak-emak itu. Buat emak-emak. Iya. Pantas kalau gratis ongkirnya banyak yang check out tempat gue. Itu dia, Dok. Itu cara berpikirnya ya. Benar. Itu cara berpikirnya ya. Sekarang kita nggak bisa menyalahkan konsumen kalau mereka tidak merasa mendapatkan value atau mereka tidak suka dengan kemacetan. Jadi kalau kita berbicara, let's say pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang ini yang harus diselesaikan apa sih? Tidak akan selesai hanya dengan masalah mengajarkan para UKM untuk jualan online. Berarti kan 100% suruh pindah tuh ya ke online dan mereka mengakui bahwa online itu berarti menjadi lebih efisien. Tapi apakah bisa menyelesaikan masalah dengan misalnya kalau tidak misalnya contohnya, oke, kita punya aturan main dan harapannya adalah semua orang bisa pergi ke Tanah Abang lagi. Ada masalah baru. Bisa nggak pemerintah atau siapapun menyelesaikan masalah kemacetan? Supaya orang tidak macet-macet ke sana. Ya kan? Itu sesuatu hassle juga. Satu complexity untuk seseorang pergi dari satu titik ke titik lain itu sebuah complexity, sesuatu yang kompleks. Nah, itu juga adalah masalah baru lagi. Jadi begitu banyak masalah yang muncul ketika kita
ingin membangun ekosistem offline-nya. Padahal sebetulnya nggak salah, offline-nya juga nggak salah. Masalah yang baru lagi adalah kenapa Tanah Abang juga mungkin dapat isu atau masalah, karena para vendor yang prinsipal, saya beli baju 1 koli, 2 koli, 3 koli, harganya murah. Yang bikin tuh konveksinya jual langsung ke konsumen dengan harga yang sama. Mau di bypass, terus dia mau jualan lagi, harganya pasti udah pasti lebih mahal. Okay. Mau jual online pun tetap kalah begitu. Oke. Jadi kalau kita hanya fokus pada perdagangannya, sebetulnya nggak bisa selesai. Oke. Harus bisa diselesaikan dengan membuat para pedagang di Tanah Abang punya personal branding kayak Dr. Richard. Berat itu. Kita mau bedah satu-satu sekarang lebih detail. Kita mau bedah satu-satu lebih detail. Apa penyebabnya bahwa e-commerce di TikTok mau di-ban? Ada beberapa isu nih, Pak. Yang pertama, karena katanya Tanah Abang sepi. Ya. Menurut Bapak, apakah karena kalau misalnya TikTok dihentikan, Tanah Abang akan tambah rame? Belum tentu. Karena masih ada e-commerce lain kan? Kalau misalnya kita, let's say ya, e-commerce di TikTok dihentikan. Yes. Siapa yang akan diuntungkan? Pasti yang diuntungkan e-commerce lain. Karena gimana ya? Karena customer-nya yang nggak berubah. Customer kan tetap ingin mencari hal yang sama, ingin mencari hal yang murah, harga yang pelayanan lebih cepat, pilihan banyak. Ya udah e-commerce lagi dong. E-commerce lagi. Warna yang lain. Ya warna lain. Berarti ini bisa jadi serangan dari e-commerce lain dong. Belum tentu dong. Belum tentu. Kan yang diuntungkan dia. Ya tapi betul. Tapi ini bisa menjadi sebuah peluang untuk ya minimal ya menahan lah, ngerem TikTok lah. TikTok terlalu cepat larinya. Kecepatan santai, slow bro. dikit. Gua belum punya teknologinya, bro. Gitu kan. Coba dong bantu gua gitu. Iya. Membeli waktu ya. Benar. Membeli waktu untuk nahan sebentar ya. Mestinya, kayak gitu ya. Ya kolaborasi lah ya, ngobrol-ngobrol gitu. Kayak saya, Dok, ajarin dong saya gimana cara dapat 41M dalam sehari gitu. Iya kan? Bener nggak? Iya. Dokter ngajarin kita. Dan tetap katanya kan rezeki nggak bisa Tapi kan ini kan persaingan bisnis, tingkat tinggi, nggak bisa seperti itu. Nah, Dok, zaman sekarang, Dok, sudah tidak bisa lagi kita berbicara kompetisi. Dan ini juga harus diakui oleh para perusahaan, UKM. Sekarang tuh eranya kolaborasi. Jadi sebetulnya kalau bisa berkolaborasi, wah. Ya kalau orang, Pak, kalau berbicara perusahaan, orange, kuning, biru, ada ego ya? bisa komunikasi, bisa kolaborasi, nggak mungkin, Pak. Kecuali mereka saling akuisisi. Oh, itu mereka bisa lagi. bilang, lu berapa perusahaan lu, gue beli. merger ya. Ya kalau kita berdua bisa, Pak, kolaborasi, Pak. Kalau sudah perusahaan nggak bisa kayak gitu. Iya, tapi kita sepakat sama-sama kalau misalnya e-commerce di TikTok dihentikan, bukan Tanah Abang yang makin rame, tapi e-commerce yang lain yang akan diuntungkan. Pasti. Ya, jadi ini bisa jadi juga ada konspirasi dari e-commerce lain. Bisa jadi. Ya, mungkin ya. Isu ini merupakan sebuah isu yang sangat-sangat sensitif karena kita nanti kesannya mencurigai siapa, mencurigai pemerintah. Oh, ini ada digoyang sama siapa. Tapi yang pasti adalah kalau let's say misalnya ternyata bisa menguntungkan, ya kenapa nggak digoreng sekalian kan gitu ya? Oke. Bisa aja terjadi. Oke. Ya kayak misalnya contohnya ya, Dr. Richard melihat nih ada orang lah pansos gitu kan, Dok. Bisa kan? Kebetulan ada masalah dengan artis-artis yang jualan live streaming. Lalu kemudian ada orang yang punya produk. Bilang, wah artis jangan live streaming dong. Nah, kemudian mulai digoreng sana-sini, ya harapannya artis berhenti live streaming. Kompetitor saya berkurang. It's a good thing. Tapi saya nggak yakin apakah se-straightforward itu, saya nggak yakin dong. Oke. Yang kedua nih Pak, karena perizinannya katanya. Menurut Bapak setuju bahwa sosial media harus bikin perizinan e-commerce? Wah, itu saya harus melihat Facebook. Facebook itu juga punya e-commerce. Ya dong, Facebook Marketplace. Instagram juga kalau saya punya e-commerce juga. Ada shopnya. Cuma bedanya tidak live aja. Cuma bedanya tidak loud seperti TikTok. Oke. Nggak berisik.
Tidak heboh. Nggak seheboh TikTok. Oke. Gitu. Tapi kalaupun Nggak gara-gara gue juga berarti Pak. Tapi saya boleh nggak saya jujur nih? Boleh ya? UKM Dok, untuk mencapai 15 miliar, omset 1 tahun tuh belum nyampe. Belum tentu nyampe. Oke. Dan itu terjadi di 90-95% UKM. Yes. Itu yang sudah berbisnis, yang punya produk, yang punya ini dan itu. Emak pakai daster. Hamil pula. 15 M sehari, Dok. Sekarang siapa yang tidak tergiur untuk tidak punya produk? Siapa yang tidak tergiur hanya untuk jadi afiliator? Pak, saya garis bawain lagi ya. Emak-emak yang pakai daster itu, Pak, itu nggak punya modal untuk buat perusahaan itu, Pak. Jadi dia punya 15 M itu, Pak ya. Betul. Bahkan dia tanpa modal, tanpa diriin gedung, tanpa menyewa sesuatu, bener, tanpa membuat suatu produk, Pak. Breakthrough luar biasa kan? Tanpa ide, tanpa cari formula, Dok. Bener nggak? Tanpa negosiasi, tanpa ada minimum order. Tapi dia bisa cetak omset segitu. 15 M sehari. Oke. Dan ternyata nggak sampai di situ. Bisa tembus 40 M pula, Dok. Itu manusianya yang bikin heboh sehingga Bapak Menteri Koperasi sampai aware. Gara-gara itu. Ditambah lagi dokter dicat ini. Berarti ada dosaku, ada dosa Mami Louis, ada dosanya Kocun di situ ya. Kocun juga termasuk. Dosa kami bertiga itu yang buat sampai heboh banget. Semua terinspirasi. Sampai Pak Menteri pun juga jadi aware. Jadi aware, ternyata ada duitnya di sini. Baru nyadar, oh ternyata ada duitnya. Yang awalnya silent is golden. Ya sekarang tiba-tiba, oh ternyata seheboh itu, artinya sepowerful itu. Oke. Nah, berarti kalau di track back keadaan di Asia Tenggara, TikTok itu visitornya udah nomor 1. Iya. Visitornya sudah nomor 1, udah mengalahkan yang lain-lain. Kalau visitornya sudah nomor 1, itu tinggal tunggu waktu. GMV-nya pasti bisa di nomor 1, Dok. Yes. GMV-nya pasti nomor 1, sebentar lagi. Cuma di Indonesia masih 9%. Oke. Gitu. Nanti kita bahas secara spesifik yang itu. Ya. Sekarang saya tanya pertanyaan balik lagi nih. Berarti kan Facebook punya e-commerce juga. Ya. Instagram punya e-commerce juga. Ya. Kalau kita ngomong TikTok, sosial media itu apa sih maksudnya? Kalau misalnya chatting itu sosial media kan? Sebetulnya kalau sosial media kan dia bisa broadcasting, bisa interaksi, membangun network. Oke. Itu sosial media. Kalau bisa komunikasi satu sama lain itu sosial media nggak sih? Sosial media juga. Sosial media. Kalau kayak WhatsApp kayak gitu masuk sosial media nggak sih? Ya mungkin broadcasting communication system ya. Maka definisi-definisi ini harus Karena kalau ngomong-ngomong di e-commerce lain itu juga kita bisa chattingan loh. Makanya. Buktinya di Gojek aja kemarin pakai selingkuh kan? Betul. Iya baru ingat saya. Bener baru ingat. Berarti supaya nggak ketahuan istri ya. Iya, berarti di dalamnya juga ada fitur sosial medianya juga kan? Betul. Dan bisa posting yang di like orang. Di keranjang yang lain ada juga postingan video juga, bisa juga. Bisa kan? Artinya semuanya punya sosial media dan e-commerce, tapi dengan kadar yang berbeda. Dengan kemampuan dan dengan nilai kreativitas yang berbeda. Nilai kreativitas yang berbeda. Jadi sebenarnya semuanya punya sosial media dan e-commerce. Kalau mau dibabat habis, harusnya semua dibabat habis. Pasti. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah perlu perizinannya dua-duanya? Saya nggak tahu, karena gini. Ini soalnya departemen di pemerintahnya beda-beda nih. Kalau sosial media kan Kominfo urusannya. Jadi kalau Kominfo bilang, oke, kita ban TikTok, udah selesai. Oke. Udah. Kalau e-commerce perdagangan. Kalau e-commerce perdagangan. Oke. Nah, lalu kemudian kalau UKM ya UKM. Koperasi. Koperasi. Oke. Koperasi dan UMKM. Nah, koperasi dan UMKM pasti mendapatkan keluhan, pastilah lapor ke Pak Menteri. Yang Pak Menteri mendengar, oh ya siapa nih, itu kalah sama TikTok karena jual harga murah, bla 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 bla. Tapi apakah hanya TikTok jual harga murah? Apakah Shopee tidak ada harga murah? Apakah Tokopedia nggak ada harga murah? Apakah Lazada nggak ada harga murah? I don't know. Coba teman-teman yang ngecek sendiri dong, benar nggak? Oke. Kalau menurut saya, kalau misalnya masalahnya ada perizinan, kenapa nggak dipermudah? Kalau cuma masalah perizinan antara sosial media dan e-commerce, bukannya katanya Bapak Jokowi katanya perizinan di Indonesia akan dipermudah.
Bukankah apa yang dilakukan ini bukan pidana? Kalau ini bukan pidana, kenapa nggak dipermudah aja perizinannya? Kenapa harus dipersulit? Betul. Nah ini juga dokter ngomong begini, sebenarnya kita juga harus melihat dampak lebih luasnya. Dampak yang lebih luas dari e-commerce adalah membangkitkan UMKM sebenarnya. Coba Shopee, Tokopedia, jadi nyebut merek nih gue nih. Iya. Gara-gara misalnya COVID-19, itu ngebantu sekali dok. Sangat membantu UKM untuk bisa berinteraksi dengan customer tanpa harus mikirin, nanti saya kontak JNE ya, nanti kontak JNT. Itu semua diagregat, dikumpulin dalam satu tempat, dan itu sudah di-manage dengan sangat baik sekali. Oke. Sampai ada ya proteksi juga, ya kan, ada escrow account-nya juga, sampai tidak ada, supaya nggak ditipu begitu. Tetapi dampak terhadap konsumen ini juga sangat besar, terhadap UKM sangat besar. Seharusnya saya setuju sekali kalau misalnya dipermudah, bukan dipersulit. Tapi saya nggak yakin ya, kalau pemerintah bilang dipersulit, pasti sakit hati nih, tersinggung nih. Tersinggung dong pasti. Ya kalau cuma permasalahan perizinan. Kalau masalah perizinan. Dan ini bukan pidana, Betul. Kecuali apa yang kita lakukan itu adalah jual ganja. Jelas ganja itu adalah terlarang. Betul. Apa yang kita jual di sini adalah UMKM. Benar Betul. kan? Dan apa yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang positif dan baik. Betul. Kenapa nggak dipermudah? Setuju. Daripada dibabat, kan lebih bagus difasilitasi. Ya. Dibuatkan aturannya. Apa nih permasalahan Bapak ini? Masalahnya pajak nggak datang ke negara. Ya udah buatin aturan Betul. pajaknya. Tapi apa iya pada nggak bayar pajak? Saya nggak yakin. Bisa jadi, Pak. Hah? Masa sih, Pak? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi kalau Oh. itu. Oke, kita masuk ke segmen ketiga nih. Kalau Yes. tadi masalah perizinan nih ya. Sekarang kita yang ketiga nih. Apakah karena ini jualannya harganya terlalu murah, Pak? Sehingga akhirnya merobohkan pesaing pasar yang lain. Memonopoli bahasanya. Tapi kalau monopoli kan harus melihat undang-undang monopoli. Kalau berbicara monopoli, pasti mengerti lah. Dia itu ada spesifik market share. Dia harus menguasai market share tertentu baru disebut monopoli. Oke. Tapi kalau misalnya contohnya end to end saya handle, saya tanganin. Oke, mulai dari mobilnya saya yang urus, barangnya saya yang punya, semuanya saya yang pegang. Apakah itu monopoli atau itu memang strategi bisnis? Oke. Misalnya Dr. Richard hanya maklun. Terus Dr. Richard bilang, kenapa nggak saya bikin pabrik aja? Oke. Terus Dr. Richard bilang, Pabriknya saya yang punya, betul. packagingnya aku yang Packaging punya, saya punya. digital printingnya aku yang punya, Sampai- antenanya aku yang punya, Sampai- tapi aku bukan yang jeli. sampai mobil, bus, transportasinya punya juga. Apakah itu salah? Nggak salah juga sih, Pak. Iya Kalau kan? itu salah, berarti Sinarmas Group salah, Pak. Karena Iya. dia punya bank, Bener. dia punya asuransi, End to end. dia bener. punya land, Betul. dia punya hutan juga, dia juga Sekolah, punya sekolah juga. Sawit. Apakah itu monopoli? Enggak juga kan, Pak? Nggak juga. Kalaupun sekarang kita berbicara yang agak sedikit lebih belusukan ya. Kalau let's say misalnya ada yang bilang, oh kamu monopoli. Terus dia bilang, oke deh saya nggak jadi monopoli. Saya tetap wajahnya social media. Pisah dengan e-commerce. Tapi bisa saling link. Ini sama aja bohong. Sama aja bohong, Dok. Oke. Yang kedua, misalnya, impor nggak boleh. Oke bos, saya nggak impor. Saya titip Dr. Richard jualan lewat antena. Boleh nggak? Boleh. Harganya udah banting. Oke. Sama aja. Sama aja. Artinya bisa diakali. Malah semakin susah dikontrol. Oke. Malah semakin susah. Oke. Tapi ada satu yang menurut saya menarik, perubahan yang cukup menarik di perekonomian kita akhir-akhir ini. Bapak sadar nggak? Di tahun 2022, sebelum tahun itu adalah era keemasan distribusi. Bener. Kita bahas sebagai komentator dan sebagai pengamat bisnis Iya, ya Pak iya, ya iya. sekarang Oke, Pak ya. oke. Kita bilang satu merek aja, skincare kita ngomongnya. Satu merek skincare yang pakai glow di belakangnya. Ya. Yes. Itu jagoan banget distribusi. Betul. Luar biasa banget. Era kemasannya adalah era dari tahun 2020. Saya pikir Iya. seperti itu ya Pak ya. Di mana era distribusi itu luar biasa banget. Dia kan tidak pernah ke end user. Dia jualan ke distributor. Ke distributor. Ya. Apa yang terjadi ketika live streaming sekarang adalah memotong jalur distribusi. Betul. Di mana dia memotong reseller, memotong agen, dan memotong distributor. Yang dari pemilik
pabrik atau pemilik brand langsung ke end user tanpa melewatin ini semua. Betul. Dan diskon yang diberikan kepada distributor, agen, dan reseller itu diberikan langsung ke end user. Betul. Itu yang terjadi di live streaming. Dan yang bergejolak sekarang pastinya skincare yang masih pakai konsep yang dulu. Betul. Seperti pakai distribusi Betul, dan lain sebagainya. betul. Makanya di tahun 2023, nama skincare itu tidak masuk di top 1, top 2, top 3 lagi. Yang masuk di top 1, top 2, top 3 adalah yang jagoan di live streaming. Benar. Termasuklah saya. Betul. Artinya di sini ada perubahan Setuju ekonomi. banget. Setuju banget. Dan kenapa seperti itu? Nah, kalau dokter tadi bilang harga lebih murah, harga paling murah. Sekarang kita pindah dari kacamata konsumen ke kacamata produsen. Saya produksi baju. Bajunya bal-balan. Wah, banyak sekali. Terus saya bilang sama para distributor, beli dong barang saya. Sorry bos, lagi sepi. Kalau mau, lu potong harga. Tawarin lagi, ayo dong beli. Sorry bos, kita lagi sepi, gua nggak mau beli dulu. Kalau mau beli, kasih kredit panjang. Ini distributor nih kuat-kuat nih. Dia punya apa ya? Punya daya beli yang tinggi dan punya daya tawar yang tinggi. Nah, pabrik-pabrik ini punya dead stock, punya barang-barang yang masih bagus, modalnya murah, tapi nggak ada yang mau makan nih distributor. Solusinya apa? Dia lepas langsung ke end user. Dia akan lompat ke konsumen, Dengan harga distributor tadi. bukan hanya dengan harga distributor, dengan harga modal. Dengan harga modalnya dia, karena Untuk actually ngabisin. inilah dead stock. Oke. Karena buat dia, 1 rupiah di gudang, 1 miliar rupiah di gudang, dengan 100 juta rupiah berdagang, lebih valuable, Perputaran uang. perputaran uang itu lebih cepat. Nah, udah pastilah terbatas, ya kan? Iya. Memang terbatas. Terbatas jual sepatu 19.000. Oke. Sepatu di mana 19.000, Dok? Artinya ini ada jalur yang terpotong. Jalurnya terpotong. Ada distribusi yang terpotong di Betul. sana. Sehingga itulah yang memangkas harga jadi harganya murah. Harga murah. Oke. Nah, sekarang mau disalahkan siapa? Ya semua juga punya, ya semua punya apa ya? Semua punya andil lah. Sebenarnya kalau dilihat seperti ini punya yang diuntungkan siapa? Konsumen. Konsumen pasti. Ya. Yang diuntungkan siapa lagi? Penjual. Yang dirugikan siapa? Distribusi. Tengah-tengah nih, middleman nih. Ya, middleman. Middleman. Yang broker, calo, itu Betul, dirugikan. Betul. Oke? Nah, yang sangat diuntungkan, Dok, adalah siapapun yang lebih dekat dengan end user. Oke. Siapakah dia? Afiliator. Ah. Konten kreator. Sehingga Sehingga bagusnya si distributor ini berubah menjadi content creator dan afiliator. Betul. Ini digantikan oleh si content creator Betul. dan afiliator. jadi yang tadinya distribusinya lewat agen, distributor, reseller, yang Itu jualannya kreator. very conventional. Sekarang ada nih anak-anak muda yang bawel, yang kreatif, yang tahu how to create FYP. Oke. Kumpulin tuh 1.000 orang. 1.000 orang bawel ngomongin produk yang sama. Kalau perlu kita buka satu brand, lihat live streaming, 100 brand lagi live streaming produk yang sama. Oke. Salah nggak? Yang kreatif siapa? Ya yang mengerti siapa yang terdekat dengan konsumennya. Oke. Dan yang dicintai itu bukan brandnya, Dok. Nah, Yang dicintai adalah Dokter Richardnya, kreatornya. kreatornya. Oke. Pokoknya kalau kreator bilang, Mami Louis bilang, barang ini bagus, gue percaya Mami Louis, udah selesai. Oke. Dia mau ganti brand gue nggak kerja sama lagi. Oke, nggak apa-apa, gue ganti brand lagi. Artinya ada perubahan pasar yang harus mau tidak mau harus kita ikutin. Betul. Kita nggak bisa pakai kacamata konvensional kita. Betul. Oke. Nah, dinamika ini harusnya dibaca. Harusnya dibaca. Karena perubahan bukan hanya masalah Tanah Abang sama e-commerce. Itu terlalu sederhana, Dok. Tapi ada perubahan digitalisasi yang luar biasa. Betul. Yang mau tidak mau, kita tidak bisa konvensional bilang, aku tidak mau berubah, lebih bagus kita beradaptasi dengan perubahan tersebut. Betul. Sekarang ini ya, kayak contoh ya. Saya sudah bekerja di tahun 92. Tahun 92 tuh saya udah kerja, Dok. Oke. Jadi buat teman-teman yang 92 baru Saya masih lahir. 7 tahun, Pak. Masih 7 tahun kan? Nah, saya udah kerja. Oke. Jadi saya bisa merasakan era sebelum digitalisasi dengan era
setelah digitalisasi. Dan pada saat saya mulai berbisnis itu 2006. 2006 itu yang namanya seorang business coach itu tidak perlu punya website, nggak perlu marketing aneh-aneh, dari mulut ke mulut udah hidup kita. Oke. Nah, tapi saya membaca membaca perubahan itu 10 tahun, 20 tahun. Jadi saya tahun 2010 klien-klien saya bilang, kalian harus masuk bukan digital marketing, harus punya YouTube channel. Saya bilang, waktu itu YouTube channel masih biasa-biasa lah. Banyak yang ketawa. Buat apa? Nggak bisa jualan di situ. Lebih baik punya salesman, door to door, jualan. Saya bilang, harus ngerti digital marketing, harus ngerti Google Ads, harus ngerti. Saya bilang gitu. Bahkan, saya rekrut seorang coach, jago digital marketing, saya rekrut, saya bayar, klien saya bilang, siapapun yang mau belajar digital marketing, saya bayarin. Itu klien saya bayarin, kamu akan dapat free. Dari 100 klien, yang mau ada berapa? 2. Yang benar-benar mau ya. Yang tertarik 10, tapi yang actual implement cuma 2. Dan 2 ini, 1 jualan kipas angin, Dok. Jualan kipas angin bisa membypass toko-toko glodok langsung ke pabrik. Pabrik telepon dia, lu bisa punya blower ya? Lu bisa jualan ini ya? Saya mau dong. Dari YouTube. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kita ini sedang melewati sebuah masa perubahan yang lebih mendasar dari sekedar perdagangan. Lebih mendasar. Apa itu? Efisiensi. Jangkauan yang lebih besar. Semakin efisien. Jangkauannya juga jadi lebih besar. Betul. Yang tadinya saya cuma bisa kayak gini, sekarang jangkauan saya mau tak terhingga. Terserah saya mau kemana. Yang tadinya pasien kalau mau datang, harus datang ke klinik saya, Benar. harus ketok meja konsul saya, duduk di depan saya, ngobrol seperti ini. Sekarang begitu saya live, saya bisa ketemu puluhan ribu, jutaan orang bisa mendengarkan penjelasan saya. Benar. Dan era seperti ini punya nggak bisa kita halangi. Benar. Cepat atau lambat tetap akan datang. Betul. Saya pikir era seperti ini punya sama seperti yang tadi saya bilang tadi ya, seperti Gojek masuk ke Indonesia, seperti Alfamart masuk ke Indonesia, atau lebih persisnya lagi saya bilang, seperti pada waktu komputer masuk ke dunia. Orang yang sekretaris direksi pada nggak mau tuh pakai komputer karena lebih cepat dia ngetik pakai itu loh. Mesin tik. Lebih cepat ngetik pakai mesin tik loh. Terus dibuatkan banyak alasan. Mata rusak lah, mata minus lah. Betul. Benar. Entah katanya apa itu virusnya tahun 2000-an itu, Y2K lah, Y2K. apa kiamat lah. Akan ada kiamat. Bener kan? Aduh, coba handphone semua, jualan semua. Pada waktu zaman tersebut datang menghebohkan dan menggetarkan dunia. Benar. Ya, tapi tetap harus kita beradaptasi dan Benar tidak bisa sekali. kita hindarin. Menutup satu platform tidak akan menjawab tidak akan dapat jawaban juga. Enggak akan bisa Yang menyelesaikan keempat, masalah. Pak Tom. Yang keempat, apakah karena ini dari China? Gua berani ngomong deh gue. Saya rasa bukan karena China-nya. Kalau enggak nanti kita jadi rasis ya. Tapi menurut saya China adalah negara yang very produktif, Dok. Mereka sangat produktif. Mereka itu terus memproduksi, laku nggak laku. Jadi sama seperti produsen tadi, saya sudah produksi banyak. The only way adalah untuk distribute. Dan bagaimana caranya supaya produk saya laku? Saya melakukan penetrasi pasar dan membuat orang ketagihan produk saya. Oke. Sama seperti Jepang dulu lah. Dulu Jepang dianggap produknya jelek, lama-lama bagus. Sekarang orang bangga pakai produk Jepang. Dulu orang kalau dibilang, oh mocin, motor Cina, nggak ada yang mau beli. Sekarang dari China, itu udah ada standar kualitas tertentu. Tapi apakah karena China-nya? Kalau rasisnya saya nggak tahu. Nggak berani ngomong gue. Jangan gue yang ngomong lah. Dokter lah yang lebih ngerti. Dokter yang lebih ngerti.
Karena ini diskusi, saya akan sampaikan pendapat saya. Kalau ngomong ini dari China, kita berbicara platform lain juga emang dari mana? Iyalah. Platform lain juga dari China juga. Nggak ada bedanya dari seperti sekarang ya. Kalau kita ngomong platform lain, asalnya juga dari China juga. Yang punya orang China juga. Benar. Kalau kita ngomong ini disusupin oleh projectnya China, project TikTok S ya, project S ya kita ngomong ya. Saya bisa bilang ada bisa iya, bisa tidak. Aku berada di dalam. Jadi aku cukup tahu apa yang terjadi di dalam. Aku bisa ngomong bisa iya, bisa tidak. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke kreatornya. Sebenarnya apa yang kita jual itu kebanyakan UMKM lokal. Saya menjual produk saya sendiri. Teman-teman saya yang lain, saya ngelihat jualan produk mereka sendiri. Tapi ingat di sini, TikTok pertama kali adalah di China. Betul. Tentu lebih mature di sana. Berpengalaman. Kita kalah 5 tahun atau kalah 10 tahun. Ya, di sini sudah berkembang banget, di sini baru berkembang. Otomatis perusahaan di China melihat Indonesia adalah potensi. Kami dari masa depan, kami tahu banget apa yang akan terjadi, apa yang Indonesia akan lewati. Kayak gimana kalau kamu bantu? Masuklah mereka ke sini untuk membantu. Jadi TikToknya nggak China. Kreatornya tidak China, tapi kreator kita lagi tumbuh dan mau belajar. Datanglah perusahaan-perusahaan dari China yang sudah mature tadi, mau datang, mau kami bantuin nggak? Apa nih masalah kalian? Stoknya nggak cukup, kami bantuin nih. Benar. Karena kami sudah pengalaman. Kami tahu masalah-masalah Anda, bahkan lebih dulu. Masalah yang kalian hadapin adalah masalah kami 5-10 tahun yang lalu. Betul. Make sense. Bukan make sense, itulah yang terjadi. Itu sangat-sangat make sense. Itulah yang terjadi, Pak. Wah. Bapak tahu nggak? Ketika kita jualan barang murah, kreator menyuguhkan barang murah dengan stok yang nggak ada. Harus diakui ketika kita berjualan, pabrik di Indonesia tidak bisa memenuhi itu. Ya, tidak secepat itu. Tidak secepat itu. Betul. Harus diakui suka atau tidak suka. Di kita jualan kita nggak bisa memenuhi itu. China bilang, aku siap. Iya. Si kreator mau tidak mau mencari opsi. Aku cinta barang Indonesia, tapi ini omset. Betul. Lebih cinta uang daripada cinta barangnya. Aku cinta barang Indonesia, tapi ini omset cuy. Iya. Kita teriak-teriak dengan Indonesia, Customer datang bisa komplain nanti. Akhirnya kita, ya yang sebelah sana menyediakan fasilitas. Benar. Oke, kalau seperti ini punya, menurut saya yang harus dilakukan pemerintah adalah difasilitasi. Betul. Diedukasi masyarakatnya. Toh masuk ke Indonesia kan melalui cukai. Apa masalahnya? Benar. Kalau masuknya secara legal, what is the problem? Benar. Makanya tadi saya bilang, masa sih nggak bayar pajak kan nggak mungkin dong. Kalau impor masuk tidak bayar pajak kan nggak mungkin dong. Kalau saya jadi pemerintah, daripada saya kotak-katik si TikToknya, naikkan saja cukainya. Iya, bisa aja. Kita naikkan cukainya itu satu untuk menahan. Jaga gerbangnya, Jaga gerbangnya. Tapi yang kedua sebenarnya kita juga harus mulai memikirkan Indonesia sebagai produsen. Harus memproduksi yang bagus. Betul. Kualitasnya. Mengejar ketinggalan dari orang lain. Di Cina, kenapa dia bisa bagus dan murah? Karena sudah melewati kegagalan bikin yang jelek dan mahal. Ditolak banyak orang, dicaci maki banyak orang, komplainnya banyak, tapi dia keep learning, keep producing. Makin terus, makin lama, makin belajar, makin lama makin pinter. Tahu teknologi yang terbaik, tahu teknologi tercepatnya. Saya punya klien printing company, bikin sablon. Saya bilang kalau sablon masih manual, krek. Ratusan orang dapat order dari brand baju Adidas, Nike, segala macam. Manual, nambah order, nambah orang. UMR naik, mateng lah udah. Sekarang mau kampanye pasti ini juga. Sekarang dia pergi ke China. Productivity-nya 10 kali. Karena pakai mesin. Kualitasnya pun lebih bagus. Kualitasnya konsisten. Kalau orang Indonesia nyablon, ya, tarikan pagi hari dengan tarikan sore hari beda, Dok. Tarikan pagi hari, tekanannya gede ya kan, sampai bleber catnya. Di China semua mesin, semua stabil. Di Indonesia, satu mesin ditangani 2-3 orang. Di China, satu orang pegang 7 mesin. Mau ngalahinnya gimana?
Mereka menggunakan link. Mereka itu tidak membiarkan space. Ini ada space, ini pemborosan. Tempel mesin, kalau bisa gue cuma jalan doang. Oke. 8 jam berdiri. Oke, nggak bisa disalahin. Nggak bisa disalahin. Dan nggak boleh salahin TikTok, karena TikTok bukan nggak ada masalah di sana. nggak ada Dia masalah. tidak mengatur jalur Betul, produksi juga. betul. Itu balik-balik ke pabrik, kemampuan pabrik masing-masing. Iya. Ya, jadi kalau kita ngomong ini karena China, saya pikir juga tidak tepat. Tidak tepat. Tapi memang ada potensi untuk China masuk ke perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan ini. Iya. Dan menurut saya itu harus diregulasi. Betul. Kalau itu saya setuju banget lah. Kalau masalah regulasinya, masalah masalah regulasi, masalah bahwa ini harus diatur tuh saya sangat-sangat setuju. Bahkan ada mau pemisahan e-commerce dan ini saya juga sangat setuju. It's okay karena apapun yang dilakukan pemerintah saya yakin lah untuk kebaikan semua orang. Yang mungkin harus diperhatikan adalah reaksi masyarakat atau pemberitaannya bahwa ini menyudutkan satu platform tertentu, itu yang mungkin harusnya lebih diluruskan oleh pemerintah. Oke. Pak, kalau pemerintah kita berandai-andai saja ya, pemerintah melarang e-commerce TikTok untuk dilaksanakan lagi. Ya, siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan adalah produsen dan UKM yang sudah punya toko di situ. UKM yang sudah punya toko, nggak usah gitu deh. Sekarang kan ada tekanan nih. Saya yakin banget TikTok juga bersih-bersih afiliator. Pasti bersih-bersih. Yang nggak produktif lah. Makan dia juga akan makin mengetatkan rules of the game-nya dia. Standarnya. Pasti dong. Ya. Betul nggak dok? Nah, supaya nggak diserang dari sisi yang lain. Supaya Kepalsuannya. benar. Pasti nggak akan lebih. BPOM-nya. Itu dia. Peredaran barang berbahayanya. Benar. Supaya cukup isu ini aja, jangan sampai ada isu yang baru lagi masuk ke dalam lagi. Nah, kemudian kalau sekarang berbicara soal pemisahan, saya juga lebih cukup setuju karena isu orang yang pakai keranjang kuning dan tidak pakai keranjang kuning, trafficnya berbeda, itu karena faktor algoritma, dok. I don't agree about that. Really? Yes, saya nggak setuju. Tapi kalau berbicara sudah algoritma, misalnya nih ya, TikTok bilang, saya akan memberikan traffic kepada kamu karena kamu ada keranjang kuning, saya cari yang memang biasa belanja. Saya tidak sepakat. Ya, misalnya. Saya tidak sepakat. Kenapa nggak sepakat? Saya tidak sepakat. Contoh kayak gini punya. Kalau Bapak bilang, yang pakai keranjang kuning, tidak pakai keranjang kuning, itu algoritmanya berbeda. Saya bantah itu. Buktinya ada beberapa orang yang pakai keranjang kuning bisa FYP gila-gilaan. Jadi terus penjelasannya apa? Penjelasannya apa? Penjelasannya apa? Penjelasannya cuma satu, Pak. Ketika Bapak membawa konten bermerek, semua orang pasti akan cuek. Contoh, Bapak Tom McEvil datang menunjukkan suatu merek, orang akan skip karena tahu Langsung skip. Oh, ini Anda jualan. iklan. Oh, jualan. Ya. Tapi apakah semua orang pasti seperti itu? Tergantung kreativitas Bapak. Kalau Bapak membawakannya secara kreatif sehingga orang tidak sadar bahwa itu konten bermerek, maka orang tetap akan FYP. Kita nggak bisa ngomong, kenapa sih rata-rata yang pakai keranjang kuning tidak hits? Ya karena simple, karena itu bermerek dan orang semuanya akan skip karena orang tahu bahwa itu ngiklan. I don't agree about algorithm. Buktinya apa? Saya kasih tahu Bapak. Buktinya, ketika saya pengen punya sesuatu, misalnya saya mengiklankan sesuatu, kita bisa nggak ngontrol bahwa itu jadi viral luar biasa? Tidak viral luar biasa. Nggak bisa, Nggak Pak. bisa. Bahkan ketika Bapak hubungin karyawan TikTok pun, mereka tidak berkuasa. Contoh, ketika Bapak Tom live tidak pakai baju. Cowok, nggak pakai baju, harusnya biasa saja. Tapi Bapak kena ban permanen. Itu kalau di TikTok. Anda di ban permanen. Anda kenal dengan petinggi TikTok, Bapak telepon, bantu saya dong. Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Nih, 5 miliar. Aku nggak mau tahu kayak gimana caranya. Balikin akun aku bisa live. Maaf, tidak bisa. Kenapa? Karena algoritmanya mati. Ya, tapi itu berarti algoritma, dok. Ya, algoritmanya mati, Pak. Algoritmanya itu ada di dalam suatu komputer. Iya. Yang Tidak you nggak bisa diatur. Iya, you nggak bisa atur. Jadi kalau kita ngomong ada keranjang, nggak ada keranjang, ya kita nggak bisa atur. Yang jelas mereka bisa membaca ketika orang lihat itu iklan, ya mereka skip, ya udah. Mau ngomong apa? Betul. Berarti algoritma ini diberikan kepada semua orang secara adil sebenarnya. Actually secara adil. Cuma konsumennya lebih pintar. Konsumennya yang skip karena dia lihat, oh ini iklan, ya udah gue skip. Karena kalau komputer tersebut bisa dikotak-katik oleh satu orang manusia, itulah yang ditakutkan oleh Amerika.
Betul, itulah yang berbahaya ya. Itulah yang berbahaya. Bapak tahu nggak kenapa? Karena ada data di situ. Bukan hanya ada data, Pak. Karena kalau misalnya TikTok ini benar algoritmanya bisa dikuasai oleh ada orang yang bisa menguasai, maka ini amat sangat berbahaya. Ketika pemilu nanti, Pak, orang yang bisa pegang orang tersebut, dialah yang menang. Kayak Facebook ya. Kayak Facebook dulu kan? Ya, kenapa, Pak? Cambridge Analytica. Karena kalau misalnya ini kita ngomongnya kandidat A, B, C ini, kita ngomong kandidat A, ketika orang tersebut berpihak pada kandidat A, maka semua FYP orang adalah kebaikan kandidat A, kejelekan kandidat B dan C. Betul. Dan itu mengerikan sekali. Itu loh yang Amerika takut dengan TikTok. Iya. Yang sekarang yang terjadi kan adalah algoritma yang memang ya Dr. Richard memang lagi viral, yang ini lagi memang bermasalah ini, itu algoritma. Betul. Tapi ketika algoritma itu bisa dikotak-katik, Anda bisa naikin orang, Anda bisa jatuhin orang, Anda bisa miskinin orang, Anda bisa kayain orang. Betul. Dan itu sangat berbahaya. Itu sebetulnya ingin dikontrol oleh jurnalistik berkualitas. Dan itu yang ditakutin oleh Amerika. Iya betul. Ngeri kita. Ngeri. Dok, ngeri dok. Dah. Itu yang ditakutin oleh orang-orang. Serem. Itu yang ditakutin dengan orang-orang. Dan setahu saya sampai detik ini algoritma itu cukup baik. Yang saya lihat ya, meskipun memang ada potensi untuk ke sana. Balik lagi obrolan kita di awal, kenapa potensi ini menjadi suatu yang mengerikan? Karena ini anak yang luar biasa berprestasi sekali. Betul. Sangat menonjol sekali. Sangat menonjol dan out of the box. Ini indigo. Anak indigo ya. Bisa jadi ini suatu hal yang luar biasa, asal kita jaga bersama-sama, harusnya sih ini bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Jadi sebenarnya aku nggak ngerasa kita harus takut sih. Pak Tom live? Saya live di Instagram, saya live di Facebook, saya belum live TikTok. Kenapa nggak live di TikTok? Nggak ada barang jualannya, aku kasih barangku nih. Jadi anak angkat boleh lah. Dan dia yang lebih senior, dia yang lebih tua, Gue jadi anak aku yang jadi anak angkatnya ya. Aku yang jadi adik angkat. Kenapa nggak mau jualan? Mau belajar, Dok. Mau belajar ya. Kapan ya? Kita bisa belajar ya. Siap. Ya, gue belajar sebagai anak yang lebih muda. Konten kreator lah. Oke, siap. Kalau e-commerce lain ada ngikutin juga live-nya? Enggak terlalu sih. Justru saya lebih ke TikTok. Oke. Sekarang. Sebenarnya e-commerce lain kalau live itu lebih serem loh, Pak. Kenapa lebih serem? TikTok ini, Bapak datang ke TikTok ngapain? Iseng. Oke. Entertainment. Betul. Oke. Kalau pada suatu hari Bapak lihat shopnya dan Bapak membeli, apa yang terjadi? Berarti Bapak nggak sengaja masuk dan membeli. Betul. Kalau saya definisikan dalam kegiatan umum adalah Bapak datang ke pasar malam. Ke mall ya, ke pasar malam benar-benar. Ada hiburan. Bapak mau lihat hiburan, main sana main sini, datang ke toko, Bapak merasa beruntung karena dapat barang murah. Betul. Bapak check out, Bapak beli. Betul. Padahal tujuan datang ke pasar malam bukan mau belanja. Buat window shopping. Oke. Iya. Sedangkan e-commerce lain adalah pasar. Pertanyaan saya ke Bapak adalah, kalau Bapak datang ke pasar, Bapak ngapain? Ya pasti belanja. Oke. Berarti sebetulnya lebih dahsyat ya. Nggak apa yang ditakutkan kalau gitu. Artinya Bapak datang ke sana, Bapak sudah belanja. Bawa niat itu sudah bawa niat. Sehingga apapun yang kita jualan di sana akan lebih mudah buat orang untuk check out. Closing. Artinya ini lebih serem. Betul. Pertanyaannya adalah, apakah TikTok mempengaruhi e-commerce lain? Jawabannya tidak, Pak. Tapi kalau di Asia Tenggara iya. Tidak. Masa sih? Ini sudah didata, Pak. Tidak, Pak. Bapak tahu nggak kenapa tidak? Saya kasih tahu. Kenapa? Karena perbedaan habit tadi. Orang datang ke media e-commerce yang lain. Iya, Bapak kalau buka Shopee, mau ngapain saya tanya? Ya, mau lihat saya kah? Mau belanja. Mau belanja. Mau nyari barang. Mau cari barang, betul. Kalau Bapak niat mau belanja, Bapak belinya ke e-commerce lain. Betul. Tapi kalau Bapak ke entertainment, maka Bapak nggak sengaja impulsive buying namanya di situ. Apakah ini saling mempengaruhi? Kecil, Pak. Irisannya itu kecil banget. Iya. Make sense. Make sense. Ya, tapi apakah nanti... Jadi e-commerce lain takut nggak? Sebetulnya nggak takut, tapi marketnya shrinking. E-commerce lain itu tidak takut, Iya. Pak. Tapi e-commerce lain juga pengen pasar itu. Betul. Maka e-commerce lain sekarang buat juga.
buat juga. Itulah yang saya bilang tadi, kalau eranya adalah era kolaborasi, eranya era perubahan, yang berubah kan perilaku konsumennya, lalu konsumennya ini mau dirayu dengan cara yang tepat, ya TikTok udah punya ilmunya gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya kalau e-commerce lain lebih kreatif, mereka itu lebih jago lagi untuk memainkan ini, karena mereka lebih berpengalaman. Betul. Dan mereka punya, base-nya tuh lebih gede. Pak, mereka punya 1001 senjata lebih banyak daripada TikTok. Saya mohon maaf ngomong seperti ini, Pak. Bapak pernah check out di TikTok, Bapak cuma punya satu pilihan. Ketika Anda check out di e-commerce lain, Bapak punya 5 pilihan. Cepat, super cepat, pelan, reguler, Gojek. Betul. Bapak punya pilihan, bayar langsung, COD, bahkan pay later juga bisa. Iya. You have semua senjata ada di e-commerce lain. Benar. Tinggal mau atau enggak. Betul. Ya memang kalau lihat dari percentage kantong kita belanja di TikTok berapa persen sih? Belanja di e-commerce lain berapa persen? Jadi sebetulnya apakah ini benar-benar mengganggu? Saya sih nggak yakin ini merupakan sesuatu yang actually harus ditakutkan, tetapi pergerakannya memang masif. Nah itu yang harus Dan ini cukup menggetarkan. Itu yang ini kemana nih larinya nih, kita nggak tahu nih gitu. Ya, balik-balik lagi ini salah satunya dosa Mami Louis, Coach Chun, dan Dr. Richard. Thank you Mas Tom sudah datang dan so much. Diskusi dengan saya, luar biasa banget. Thank you dok, saya deg-degan dok, datang ke sini dok. Apa yang deg-degan? Karena pertanyaan tadi udah pasti pertanyaannya menyeramkan semua si dokter nih. Enggak lah, karena aku cukup ngikutin live streaming ini dan aku cukup paham luar dalam ya, baik permasalahannya ya. Jadi menurutku sebenarnya ini ini suatu breakthrough yang harus diregulasi oleh pemerintah. Iya. Harusnya Dr. Richard yang gue ajak ke podcast kita ya, bahas ini. Salah, saya nggak pernah live streaming. Thank you so much. Thank you dok.